sebetulnya sih saya waktu udah kuliah memang diwajibkan pulang. Jadi tiap kali liburan pasti pulang. Karena bapak saya selalu katakan sama ibu saya, kamu bukan pindah Jakarta, tapi tugas sekolah ke Jakarta. Bapak saya itu ingin saya jadi dokter sebetulnya. Nah di kampung saya kalau orang sakit itu tidak ada dokter zaman itu. Dan jalannya jelek. Nah tapi waktu kuliah mau masuk UI susah, nggak diterima. Oh. Jadi mau masuk ITB juga tidak diterima. Oh. Jadi akhirnya saya dimasukkan ke UKI, kedokteran. Kuliah seminggu, Trisakti lulus geologinya. Saya pikir model saya jadi dokter bisa ketinggalan gunting di dalam perut ini. Jadi saya kabur ya seminggu 7 bulan tidak ditegur bapak saya tuh. Karena saya masuk ke geologi, tapi setelah lulus saya diminta pulang. Nah pulang kita dirikan perusahaan, sama bapak saya tuh nggak gitu ketemu. Akhirnya ibu saya bilang tidak mungkin satu kapal 2 kapten, kamu sekolah lagi. Nah saya pikir saya mau kerja sajalah, mau ambil di Prastia Mulia dulu kan konglomerat ini. Saya masuk lagi Prastia Mulia, saya ambil keuangan. Saya pikir kalau saya geologi, S2-nya keuangan, saya minimal bisa jadi vice president di perusahaan tambang internasional atau jadi CEO, CFO di perusahaan tambang karena saya geologi. Nah ternyata begitu lulus S2, bapak saya agak bangkrut ini. Bangkrut, jadi saya ditarik pulang. Nah saya sama teman ada Pak Wasideo, teman kuliah saya punya mertua, dia kasih saya biaya $1 juta untuk bangun pabrik Graver Peksen. Nah saya bangun pabrik itu berantem lah sama pejabat gitu, karena verifikasi macam-macam lah itu. Jadi saya pikir pasti dia berpikir, dia bilang begini, pabrik Anda ditentukan oleh saya nasibnya. Saya tidak terima, nasibnya bukan kamu dong tentunya, kita kalau ngomong Tuhan ya Tuhan gitu kan. Saya pikir pasti dia pikir kita nggak mungkin berani tabok dia gitu kan. Kamu pengusaha kok tabok kan pasti tutup pabriknya. Nggak, saya berpikir kalau gitu biar saya tabok aja biar dia kapok gitu loh. Kita tutup ya tutup. Ya udah, saya mau tabok aja dia kira-kira gitu kan. Jadi tutup pabriknya. Karena ada masalah, jadi saya hadap bapak saya frustrasi tahun 95 waktu itu. Saya bilang, Pak, saya mau pindah ke Kanada saja, Pak. Rasanya saya tidak cocok di sini. Maksud saya begini, ke Kanada kerja di perusahaan asing. Dulu Kanada tuh ada pabrik, ada kasus itu loh, yang perusahaan Kanada yang geologi yang meninggal itu, kasus Busang atau apa itu, yang ada perusahaan tambang emas itu. Nah saya pikir kalau saya ke Kanada kerja di perusahaan tambang, nanti pasti dikirim pulang ke Indonesia karena kan saya lebih tahu lapangan. Berarti gajinya Kanada, kerjanya tetap di Indonesia, kira-kira gitu otaknya gitu loh. Bukan gajinya di Indonesia, kerja di Indonesia nih. Nah teman saya sudah mau nampung saya sambil nungguin anaknya. Saya permisi sama bapak saya, Pak saya mau ke Kanada, mau pindah kerja sana sementara. Bapak saya bilang tidak boleh. Saya bilang kenapa Pak? Bapak saya bilang ini di kampung di Belitung Timur, Laskar Pelangi itu, digantung tuh Laskar Pelangi. Jadi kata bapak saya, rakyat butuh kamu. Saya bilang muka minyak babi apa yang dibutuhin Pak? Astaga. Saya bilang gitu. Terus bapak saya marah. Katanya kamu jangan sembarang ngomong katanya. Kamu bisa kebayang nggak katanya, kamu yang punya sekolah S2 dengan rumah istilahnya paling besar, paling bagus di kampung, punya pabrik yang $1 juta saja dikerjain, apalagi rakyat biasa. Ya kamu harus lawan katanya. Terus kan bangkrut ini. Ya bapak saya tidak heran kamu bangkrut. Kan pepatah Tiongkok kuno bilang begini, orang miskin tidak bisa lawan orang kaya. Orang kaya ya jangan nantang pejabat, ya bangkrut. Ya kamu ya tidak heran bangkrut, nantang pejabat. Nah terus bapak saya bilang, nah kalau kamu mau lawan pejabat, ya jadi pejabat sana. Saya pikir, waduh mana cocok jadi pejabat. Tadi kata bapak saya sudah marah, saya tidak mau ladenin, saya diam aja. Nah terus bapak saya meninggal tahun 97. Saya juga mewarisi urusan sosial. Yang datang ke rumah ya minta berobat, ya mau sekolah, rumah mau roboh.
terutama sakit. Nah, saya tidak sanggup lagi nolong sebagai pribadi. Saya juga bingung masuk politik bagaimana caranya gitu kan. Saya ini jangankan AMPI KNPI, pramuka aja tidak pernah ikut. Karena ibu saya takut saya dikerjain orang pramuka gitu kan. Karena bapak saya ini juga mulutnya juga agak ember gitu, ngoceh. Ngata-ngatain pejabat melulu. Jadi banyak pejabat tidak suka sama bapak saya. Jadi kita bisa dikerjain terus. Jadi milih masuk politik dan menjadi pejabat itu emang untuk mengubah ini kan, mengubah saya ini kecelakaan birokrasi. Enggak, saya ini kecelakaan politik sebetulnya. Saya dulu hanya berpikir waktu sudah tidak sanggup, terus diajak masuk politik dari Ciil, Dr. Sarir, Partai Perimunan Indonesia Baru. Katanya kita tidak bisa jadi penonton, masih turun, kita lawan katanya sekarang. Wah, saya tertarik juga. Ini partai akal sehat. Kita didik rakyat untuk pintar, bukan disogok. Terus saya lihat doktor-doktor semua gitu kan. Wah, ini menarik nih. Saya ikut. Terus kenapa ikut? PIB, cocok partai ikut Basuki. Udah, saya ikut aja. Ikut aja udah, nekat. Nah, masuklah saya ke partai itu tahun 2003. Nah, saya diminta ke DPR RI. Saya bilang saya tidak minta DPR RI. Dia maunya apa? Saya mau jadi ketua partai saja di kabupaten. Untuk apa? Saya ingin menangkan partai. Saya mau mencalonkan camat. Pak camat yang saya kenal yang baik. Dulu kan bupati dipilih lewat DPRD. Nah, saya pikir saya mau perintahkan itu camat. Tolong bantu orang miskin sakit. Kasih jaminan. Yang sekolah kasih jaminan. Yang rumah jelek diperbaiki. Supaya apa? Supaya jangan minta uang sama saya lagi. Saya tidak sanggup. Jadi itu aja niatnya sebetulnya. Karena kalau lihat orang susah datang, kita bantu. Kita yang susah. Tidak bantu, susah juga kita. Jadi saya mintanya itu. Ada camat setuju. Tahu-tahu partai saya kalah. Karena masyarakat sekarang juga pinter. Minta 20.000 baru mau milih katanya. Saya tidak mau kasih. Ada satu kampung minta 5 juta. Karena dari partai besar kasih 5 juta. Kalau bapak 4,5 juta lah. Karena kita kenal bapak katanya. Saya tidak mau kasih, langsung diganti bendera saya semua, hilang. Ya ampun. Ya sudah, akhirnya saya hanya dipilih 92 orang. Saya tidak mau kasih uang, tapi karena suara sisa, dikumpul-kumpulin 1.000 lebih, duduklah saya jadi anggota DPRD. Nah, itulah kecelakaan itu ya? Nah, saya lagi berpikir, sudahlah, selesailah sudah ini. Terus Pak Camat yang baik ini, saya kenal panggil dia abang, dia datang pagi-pagi. Jam 6 ke rumah. Bilang sama ibu saya, mana si Ahok? Terus saya ketemu, kenapa bang? Kamu tidak boleh berhenti. Walaupun sendiri, lawan itu semua di DPRD katanya. Gimana lawannya? Pokoknya lawan aja katanya. Tunaikan tugas kamu kata di dalam sana, jangan berhenti. Ya sudah, saya pikir ya sudah, lawannya di dalam dia sendiri. Mau ribut macam-macam, saya taruh di belakang. Tapi ya saya bongkar SPPD fiktif, nyolong uang, saya bilang DPRD, Dewan Perampok Rakyat Daerah, saya bilang. Wah, saya ngomong gitu. Jadi, yang masalah sekarang muncul kan, kita dimusuhin semua. Nah, untung masyarakat sekitar melihat. Lalu masyarakat bilang, jangan takut, kami pilih Anda jadi bupati. Saya bilang, mana bisa dipilih DPRD. Oh iya, 5 tahun lagi. Saya bilang 5 tahun lagi, lupa kamu, saya bilang. Makanya ada satu ustadz, dia bilang, kamu maju. Saya yakin nanti lebih maju katanya. Dipimpin daripada orang ngaku dapat hidayah, tapi kelakuannya kafir katanya. Dia ngomong gitu kan. Saya juga takut kan. Ya, terus ada yang ngancam ke rumah, minta saya mundur. Katanya, tidak boleh maju. Kamu kalau maju kami tidak mau pilih. Ya saya juga tidak mau ribut lah. Saya bilang mungkin kalau yang demen sama Jackie Chan mungkin bisa pilih saya juga, saya pikir. Nah ini hal seperti itu. Akhirnya saya terpilih. Tidak ada biaya, tidak ada baju kaos, tidak ada kampanye karena uangnya terbatas. Tidak ada kampanye. Kalau dicek di KPUD Belitung Timur, mungkin di seluruh Indonesia saya lah calon bupati yang tidak pakai jadwal kampanye. Dan tidak bagi baju kaos. Tidak kampanye. Kenapa? Tidak ada uang, tidak ada yang mau dukung. Saya minta om saya dukung, katanya kamu orang yang paling gendeng yang saya kenal katanya.
Mana bisa menang? Udah turunan Cina, Kristen, ini 53% Muslim, ini daerahnya PBB lagi, Partai Bulan Bintang. Tidak mungkin menang. Tapi akhirnya dapat 37,13% dari 5 pasang. Nah begitu saya jadi, ya saya manfaatkan betul. Saya menjadi kabupaten pertama yang kasih jaminan pendidikan dan kesehatan pada seluruh rakyat. Nah, itu udah saya lakukan tahun 2006. Sampai kita kirim ke Jakarta, itu yang masalah. Nah itu yang kita alamin, perbaikan rumah. Saya juga termasuk yang banyak menghajikan guru ngaji sama muazin. Nah, jadi itu uangnya dari mana? Dari pengusaha. Pengusaha kan suka kasih-kasih uang kan. Saya bilang tidak boleh terima ini. Jadi kita ikhlas, benar ikhlas. Saya sodorkan tabungan, kalau store 20 juta, dapat kursi naik haji. Tapi sekarang kalau naik haji susah sekali. Tadi adik saya kan sekarang bupati di Belitung Timur. Dia cerita sama saya, Bang, saya tahun ini berangkatkan 40 orang yang haji. Umroh saja. Kenapa? Nunggu jatahnya keburu meninggal orang sekarang. Saking lama itu. Dia paksa umroh. Nah kalau saya ngomong ini kritik Menteri Agama lagi saya kan susah. Iya, kan? udah. Ya. Jadi kadang-kadang kita bicara ya nyenggol kiri kanan juga kan Iya. gitu kan. Cukup lu punya musuhnya Komnas HAM sama Menteri Dalam Negeri dulu aja, ya. Jangan nambah-nambah lagi dulu aja, ya. Tapi emang Pak Ahok ini begitu. Dia kalau ngomong ya memang apa adanya, lugas gitu kan. Nggak mau kerja, sikat gitu kan. PNS. Enggak, dulu sering semir sepatu soalnya. Dulu apa? Sering semir sepatu. Oh iya, makanya Jadi ngomongnya sikat melulu. sikat, ya kan. Gini, saya salah satu juga ceritakan Pak Ahok, memang orang ini, beliau ini nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur, termasuk dengan terang-terangan mengatakan ada yang nanya, sebagai politisi Gerindra, bagaimana kalau misalnya sebagai wakil gubernur Anda akan disusupi oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Orang kan sekarang kepercayaan pada partai politik itu menurun. Tapi Anda sendiri dengan tegas mengatakan, enggak, begitu saya masuk ke dalam jajaran birokrasi, maka pengabdian pada partai itu berhenti. Karena pengabdian Anda pada rakyat, begitu ya. Saya diundang misalnya di pengarahan kepada caleg-caleg gitu. Ya saya bicara keras saja, saya bicara apa adanya. Kalau Anda menyogok rakyat, nanti Anda begitu jadi, Anda akan babak belur. Karena yang milih menuntut, yang tidak milih pun ngaku memilih. Ya bonyok. Nah makanya kalau saya bisa kerja sekarang enak. Orang partai Gerindra tidak ada yang berani minta uang sama saya. Karena waktu kampanye DKI kemarin sudah banyak yang minta uang untuk ongkos bensin jalan kan. Saya tidak mau kasih. Karena kalau gitu kami tidak mau kampanye buat Anda. Ya tidak usah kampanye, emang gue pikirin. Gitu aja bicaranya kan. Saya mau tanya, Pak Ahok, nasionalisme untuk Pak Ahok apa sih? Saya kira kita bisa terjemahkan masing-masing gitu ya. Kalau bapak saya sih mengatakan begini, tugas kita itu tadi, nasionalisme, ya kita wujudkan cita-cita para proklamator. Salah satu yaitu wujudkan keadilan sosial. Jadi kalau kita kasih perumpamaan begini, kalau kita masuk ke UIN ini kalau digebukin, dirampok, lalu karena ada Pak Rektor kita dibantuin, itu namanya bantuan sosial. Jadi kalau kita jamin siapapun masuk ke sini, tidak ada yang digebukin dan dirampok, itulah keadilan sosial. Makanya sila kelima kita itu keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Jadi BLT itu salah tuh Pak, mesti lapor Pak. Udah. Ini loh, seneng banget loh. Saya cuma mau pesan, kalau kita suka mengkritik pejabat, ngeritik pemerintah, kalau kita bilang republik ini tidak baik, itu setengah dosa kalian yang tidak mau masuk ke politik. Iya, jadi kalau namanya politik demokrasi itu, kalau yang baik tidak mau masuk, maka yang jahat lebih banyak di dalam. Nah, kalau ditanya, apakah kita bisa berhasil atau tidak? Saya ingat guru agama saya juga Pak Rektor. Katanya apa? Manjada wajada.